Ini yang namanya alat penjepitnya nih. Ini alat penjepitnya, Pak? Ya. Ini bikin sendiri apa? Bikin sendiri, beli nih, Pak? bikin sendiri. Alat penggepreknya ya? Alat penggeprek. Nah, ini. Ditutupin pakai plastik. Ya, Gitu, Pak. bikin cat, dilihat tuh. Nah, ini kan udah panjang nih. Oh iya. Ya, tuh, beda kan. Iya, iya. Hasilnya segini jadi segini. Nah, setelah ini dibuka. Ini nggak bisa disetok ya, langsung dia. Jadi caranya langsung. Jadi kalau udah masuk ke terigu, langsung diangkat. Nah, goreng. Nah, ini untuk gorengan pertama. Dia nanti ada proses 2 kali ngegoreng. Gitu, 2 kali. Nah, ini untuk yang keduanya nih. Ini kepikiran ide dipenyetin gini gimana, Pak? Ya dari YouTube. Di YouTube banyak. Jadi kita sering-sering lihat. Zaman sekarang itu YouTube kan udah gampang aksesnya. Internet udah di mana-mana gampang. Jadi kalau kita kebingungan mau usaha apa, cari aja di YouTube. Lihat di YouTube ada semua. Orang kita nggak bisa servis handphone jadi bisa karena gara-gara YouTube. Kalau untuk modal awal, ini modal pertama modal ini dulu ya, pisang sama yang lain-lainnya gitu ya. Tepung, terus minyak, gas gitu. Itu untuk harian paling sekitar 200 ribuan lah, nggak nyampe 200 ribu juga, sekitar 150 ribu, 100 atau 150 ribu untuk pisang. Itu kalau dijual bisa jadi sekitar 150 piece pisang goreng. Jadi 150 dikali 2000, omsetnya 2000 kan, harganya 2000, jadi 300 ribu, modalnya 100 ribu, jadi ada keuntungan sekitar 200 ribu. Tapi masih ada kayak biaya yang lainnya gitu ya, untuk sewa lapak, sewa tempat, untuk beli gas gitu. Jadi kira-kira sekitar segitulah modal awalnya. Itu untuk bahannya aja. Kalau dari nol, dari mulai etalase, terus mungkin ada sewa tempat. Kadang-kadang kan sewa tempat itu nggak yang semua setiap bulan, ada yang tahunan gitu kan. Kalau yang setiap bulan kan harus bayar di muka tuh sewa tempatnya. Misalnya 700 ribu, bayar di muka 700 ribu. Nah untuk etalasenya itu sekitar 3 jutaan mungkin kali sekarang. Saya dulu udah lama mesennya sekitar 3 juta juga. Mungkin sekarang udah 3 juta lebih kali. Ya kalau masih bisa nyari yang second gitu ya, etalase second, mungkin bisa cari yang second yang masih bagus gitu. Itu bisa jadi pilihan gitu. Jadi nggak harus baru, second pun nggak apa-apa. Jadi ini khusus untuk yang mau memulai usaha dengan modal terbatas. Ya, gitu ya. Ini kita bikin adonan untuk pisang goreng crispy namanya. Ala saya ya, ala Zafira Kriuk, pisang goreng crispy. Apa ya, ini Pak? Pertama-tama Pak? Mungkin dengan resep yang lain ada perbedaan atau ada persamaan ya. Ini mah khasnya Zafira Kriuk. Ini yang pertama masukin mentega. Ini mentega bebas nih, mentega simas atau mentega apalah, yang curah juga nggak apa-apa. Ini kira-kira segini nih. Ini untuk kita bikin setengah dulu, setengah kilo terigu ya, untuk apa namanya, sampel ya. Nah terus pakai vanili cair. Ini kira-kira sekitar 1 sendok makan ya. Vanila Pakai cair. apa nih Pak? Cap kupu-kupu? Ya, cap kupu-kupu. Kalau bisa sih cap ini, biarin nyebutin merek juga. Karena kalau pakai yang, saya udah coba pakai yang merek-merek lain itu kurang, rasanya kurang gitu kata saya sih. Kurang wangi gitu. Oke. Tapi saya cocoknya yang merek ini. Vanila. Masukin ininya dulu nih, terigu. Ini terigu kan setengah kilo nih segini. Ini jangan dimasukin semua. Masukin dikit dulu. Jadi kita apa namanya? Kita halusin dulu. Dihalusin dulu. Belum ambil airnya. Terigunya kalau boleh tahu terigu curah atau Ini lencana merah. lencana merah? Iya. Air. Kira-kira aja airnya. Dia buat biar supaya menteganya ini larut. Emang yang lebih enak sih menteganya dicairin. Cuma kan kalau di warung begini kan agak repot ya cairinnya. Jadi caranya begini, triknya saya. Mentega diaduk dulu sama terigu sedikit supaya dia lebih gampang hancurnya, mentega lebih gampang halus. Ini untuk adonan pisang setengah kilo kan Pak ya? Ini setengah kilo. Nanti kira-kira nih pisangnya bisa dapat berapa pisang nih? Sekitar 30 piece pisang goreng. Adukannya Pakai adukan ini adukan kue ya. adukan kue ya. Ini kok nggak pakai mixer aja nih Pak? Pernah lagi tuh pakai mixer. Patah mixernya. Oh iya. Ya,
Jadi belum sempat dibenerin. Sementara pakai ini, jadi sementara keterusan jadinya. Tapi Nah, ini kira-kira udah segini nih. Boleh baru dicampurin ke tepung yang lain, bahan-bahan yang lainnya. Ini kan tadi kan udah dalamnya nih mentega, kira-kira 2 sendok makan lah, kira-kira ya, untuk terigu setengah kilo. Terus vanili cair, itu kira-kira 1 sendok makan. Nah ini tadi sisa terigunya nih, masukin semua, yang setengah kilo tadi. terigu setengah kilo nih ya berarti. Terigu setengah Masuk kilo. semua nih Pak ya. Ya, Lanjut. nah ini ada tepung tapioka. Ini tapioka. Tapiokanya ini untuk terigu setengah kilo, dia 8 sendok gini nih, 8 sendok makan. Penuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8. Tapioka. Terus pakai gula pasir. Gula pasirnya juga sama, 8 sendok makan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ngimbangin si tepung tapiokanya Pak Nah, ya. tapioka biar gampang ingatnya. Nah, ini 8 ketemu 8 ya. 8. Terus ini apa? Ini baking powder nih. Baking powder. Nah, ini baking powder pemakaiannya, walaupun ini harganya murah, jangan banyak-banyak makainya. Ini untuk setengah kilo nih kira-kira segini lah nih. Setengah sendok ya. Ya, dikit, tambah dikit lagi deh. Oh, oke. Nah, dia kalau terlalu banyak, nanti hasil gorengannya itu terlalu cepat coklat. Hasil gorengannya. Itu rahasianya. Lanjut Pak. Ya, nah terus pakai garam. Garam juga langsung yang banyak, asal syarat aja. Ya seginilah cukup. Syarat aja ya. Syarat aja Iya, siap. buat biar tambah gurih. Dah, itu aja. Tinggal ditambahin air. Oke. Air tetap secukupnya karena saya nggak punya takaran khusus. Berapa milinya, dikira-kira aja. Jadi biar aman, sedikit-sedikit dulu. Biar nggak keenceran ya Pak. Ya, biar nggak keenceran. Kalau keenceran bisa ditambahin terigu, cuma kan nanti pengaruh ke rasanya. Iya. Nah ini kenapa nih Bapak bikinnya setengah kilo nih Pak, nggak bikin langsung banyak Pak? Oh, jangan. Jadi kalau misalnya bikin terlalu banyak, kalau ngegorengnya sedikit, kan yang namanya jualan kan kita nggak tahu. Jualan itu kan kalau lagi rame ya rame, kalau lagi sepi ya sepi. Jadi biar sekali bikin langsung habis. Dia akan beda nanti hasilnya, hasil gorengan ketika ini adonan udah lama diadon. Nanti hasilnya akan beda. Beda sama yang baru ngadon itu sama yang udah lama diadon itu beda. Jadi buat biar ngejaga kualitas, kalau saya ngadonnya dikit-dikit. Resep pisang gorengnya nggak apa-apa dibagiin ke teman-teman ya Pak? Nggak apa-apa. Saya bagi ini. Mungkin teman-teman yang mau nyoba, yang mau usaha juga ya Pak ya? Ya, Bisa jadi- ini resep nggak ada yang diumpetin. Kalau nggak di skip, ya Uh, ini jadi nih kayak yang saya bikin. oh ya. Jadi Jadi nggak- ini resepnya nggak ada yang dirahasiain, Nggak ada yang semuanya dibongkar ya Pak? Dibongkar. Sama Bapak nih. Oh. bagi-bagi kita. Saya juga dapetnya gratis. Mm. Bukannya boleh dari berguru kemana-kemana nggak. Bagi-bagi ilmu ya Pak ya? Ya bagi-bagi ilmu. Kali aja ada yang mau usaha juga sama kayak gini. Mm. Ya untuk sehari-hari lumayan lah bisa. Iya. Kalau untuk baru-baru mah. Nanti setelah ini kita spill modal sama omset nih. Ya Kita bikin proses dulu. proses dulu. Nah ini segini nih udah nih. Ini pas nih Pak, segini Nah Pak. segini nih ya. Oh. Kira-kira segini. Adonannya segini jadi udah. Oke. Tinggal goreng. Ini pisangnya jenisnya pisang uli. Pisang uli. Saya biasanya kan pakai pisang tanduk, cuman pisang tanduk masih mahal harganya. Jadi untuk dijual di kisaran sini, daerah sini, kalau dengan harga yang tinggi itu kurang ya, penjualannya kurang. Makanya yang supaya harganya masih terjangkau, saya jualnya nanti 2.000 per piece, per potong pisang goreng. Pisang uli ini sekarang per tandan atau per sisir harganya berapa Pak?
per kilo dia. 1 kilonya itu sekitar 5.000 sampai 6.000. Oh. Ya, kiloan. Nah, ini saya potong-potong ini supaya ngambilnya gampang. Jadi udah tinggal dikupas-kupasin. Tim tuh ada di dalam. Ini minyaknya selalu baru Pak ya? Ya, selalu ditambahin setiap hari. Ini pakai minyak kita. Minyak kita. Yang penting ada niat dulu. Niat, kalau mau usaha tuh niat. Yang penting tuh niat. Modal penting modal, tapi yang pertama niat. Kalau modal banyak, niat nggak ada, nggak akan jalan. Tetap aja nggak akan jalan. Sebaliknya juga sama. Niat ada, modal nggak ada juga. Susah juga jalan, paling nggak. Ya modal-modal sedikit mah harus ada lah. Kan? Supaya harga jualnya bisa sangat terjangkau, saya ganti pakai pisang uli. Ya mudah-mudahan sih untuk sementara ini. Nanti kalau pisang tanduknya udah terjangkau lagi harganya, bisa balik lagi ke pisang tanduk. Pisang uli itu emang dia kecil-kecil gini Pak ya? Ya memang kecil pisangnya. Jadi nanti nih supaya dia hasilnya agak gede dan menarik, dia ada sistem di apa ya namanya ya, dikencet gitu ya. Digeprek ya? Digeprek, ada alatnya nanti itu. Oh, ya. Unik banget ya Pak? Ada alatnya. Pisang geprek berarti ya? Pisang geprek. Kalau ada ayam geprek nih pisang geprek. Pisang geprek. Terus kalau dia tuh pisang ini dalamnya bagus kayak gini Pak ya? Iya, nih walaupun ya kan luarnya hitam. Luarnya hitam. Nah, tapi dalamnya kan enggak ini, bagus. Ya, ini yang tingkat kematangannya udah pas. Jadi kalau pisangnya hitam begini bukannya pisangnya busuk, bukan. Dia memang udah tuh pas, jadi nggak ada yang busuk. Nah, ini mau ke penggorengan nih. Ini yang namanya alat penjepitnya nih. Ini alat penjepitnya Pak? Ya. Ini bikin sendiri apa? Bikin sendiri. Alat penggepreknya ya? Alat penggeprek. Nah, ini. Ditutupin pakai plastik. Ya. Gitu Pak. Dikencet, dilihat tuh. Nah, ini kan udah panjang nih. Oh iya. Ya, tuh, beda kan? Iya. Hasilnya segini jadi segini. Nah, setelah ini dibuka. Ini nggak bisa disetok ya, langsung dia. Jadi caranya langsung. Jadi kalau udah masuk ke terigu, langsung diangkat. Nah, goreng. Nah, ini untuk gorengan pertama. Dia nanti ada proses 2 kali ngegoreng. 2 kali. Nah, ini untuk yang keduanya nih. Ini kepikiran ide dipenyetin gini gimana Pak? Ya dari YouTube. Di YouTube banyak. Jadi kita sering-sering lihat. Jadi banyak ide, banyak cara ya Pak ya. Kalau jadi, buat jualan ya Pak. Zaman sekarang itu YouTube kan udah gampang aksesnya. Internet udah di mana-mana gampang. Jadi kalau kita kebingungan mau usaha apa, cari aja di YouTube, lihat di YouTube, ada semua. Orang kita nggak bisa servis handphone jadi bisa, karena gara-gara YouTube. Betul. Ini segini. Ini ngomong-ngomong teman-teman kalau kepo nih mau cari atau mau bikin sendiri, bikinnya susah nggak sih Pak? Gampang, ini mah bikin cuma cari papan aja nih. Cari papan. Ya. Terus? Papan tinggal dipakein engsel. Engsel, oke pintu. Ya, engsel pintu. Nih, ini papan, potongan papan, pakein engsel. Oh gitu. Udah sederhana tuh, jadi pakai plastik. Pencetak uang. Iya. Oh gitu ya. Kreatif juga ya Pak ya? Iya. Ini kalau ada yang mau beli 500 juta dijual nggak nih Pak? Soalnya nggak dijual atau bisa langsung pesan ke Bapak nih Pak ya? Bisa aja kontak di WA ntar langsung, bisa dibuatin. Pisangnya pertama-tama digulung. Ya, digulung. Ini tujuannya digulung supaya nggak lengket. Oke. Terus dijepitnya jangan terlalu kuat. Nanti kalau terlalu tipis dia hancur pisangnya. Ini untuk yang setengah matang nih. Oh, ini setengah matang. Ini setengah matang. Ini diangkat dulu. Setengah matang. Kenapa nggak langsung sekali goreng, Pak? Enggak, jadi kan memang kita judulnya pisang crispy. Kalau pisang crispy salah satu triknya itu supaya dia crispy tahan lama, itu dua kali ngegoreng. Mesti 2 kali tempungin. Ini setengah matang. Oh, dicelup lagi, Pak ya? Ya, celup lagi. Oke, goreng. Ini udah banyak yang nanyain ya, Pak ya? Kepengen nanya nih tadi. belum matang pisangnya. Yang beli udah pada mau beli. Pisangnya belum ada. Nah, ini salah satu trik lagi nih buat ngegoreng supaya ngejaga biar area kerjanya itu nggak belepetan gitu ya. Kata orangnya nggak berantakan terigu. Jadi setelah kita nyelupin
Ini kan terigu mulu nih, diginin dulu. Nah buat kesini langsung diginin dulu nih, supaya dia nempel di pisang. Jadi jangan langsung ambil, kalau ambil nih nanti kesini-sini nih, jadi kotor kelihatannya. Belepotan aja. Belepotan. Jadi yang saya coba sih, yang paling ideal itu pisang uli untuk metode penyet gini. Bisa proses balikan lagi. Jadi dia jatuhnya nggak lengket ya Pak ya? Nggak lengket, karena ada mentega tadi tuh, kan pakai mentega tuh adonannya. Nah ini kita angkat nih, Potong nih Pak. matang nih. Nih Cirinya apa nih Pak, kode orang Pak? Golden brown, golden brown. Golden brown guys, kalau kata orang kota golden brown. Golden brown. Tetap harus ditiriskan dulu Pak Ya. minyak ya. Nah ini trik lagi nih. Ini kalau kita langsung angkat, ini minyak tiris dia, tapi dia nggak cepet tirisnya. Nanti keburu minyaknya itu suhunya turun, dia agak susah buat tiris. Nah ini mumpung nih minyaknya masih panas, kita sentak-sentak gini, ini minyaknya turun nih. Tuh. Dia kalau nunggu dia tiris sendiri agak lama. Kadang-kadang kan orang kan suka angkat langsung diangkat, nggak diginiin. Ya kalau untuk goreng-gorengan yang padat itu bisa, ini kayak ubi goreng gitu, mungkin bisa. Tapi kalau ini kan dalamnya berongga nih, kopong. Dia ada minyaknya di dalam. Nah buat ngeluarinnya itu, selagi minyak masih panas, ini gini nih. Dia lebih gampang kalau minyak masih panas. Nah ini cara nyusunnya gini nih. Ini yang tadi patah nih. Ini mah buat kita ngopi nih ntar. Bonus itu ya? Ya, atau bonus bisa buat yang beli banyak ditambahin. Karena untuk dipajang di etalase kan biar menarik. Hampir sama kayak pisang kipas ya Pak ya? Ya, pisang kipas. Nah, tinggal pajang ini. Ya, taruh di sini. Saya nggak terpengaruh sama omongan orang. Emang banyak yang bilang, teman-teman saya bilang, sayang nih udah kerja, udah enak, udah gini. Kok sekarang jadi usaha kayak gini? Ya nggak apa-apa, orang sama aja, intinya sama juga, kita nyari-nyari duit juga. Itu juga hasil dari usaha ini ya hampir menyamai lah dengan gaji bersama, sama hasilnya dengan gaji. Akhirnya kan sama-sama juga. Saya buka ayam goreng, fried chicken, itu masa jayanya udah sampai ke 6 cabang. Saya punya 10 karyawan. Nah, ketika pandemi datang ke Indonesia itu 2020-an, nah itu satu persatu cabang saya itu harus tutup karena dia tidak mampu membiayai cabangnya sendiri. Jadi nggak bisa berputar lah di situ. Operasional itu nggak jalan. Nah, dari situ saya nggak punya usaha apa-apa lagi. Dulu awalnya saya kerja. Saya mulai dari 2001. Tahun 2001 itu saya kerja di PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Mungkin kalau teman-teman tahu, itu jalan tol yang mengoperasikan jalan tol JOR. Itu ruasnya ruas Pondok Pinang sampai Rorotan. Itu dulu PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau PT JLJ. Nah, saya termasuk di bagian dari PT itu yang sebagai petugas di lapangan, penjaga gerbang tol. Sampai terakhir di 2017. Saya kira-kira udah 17 tahun, saya rasa cukup. Saya punya modal untuk memulai usaha karena menurut saya lebih enak di usaha. Berarti sama aja sih, namanya kerja itu ya, mau di kantoran atau mau di perusahaan atau di usaha sendiri sama aja. Cuman saya lebih nyaman ke usaha. Akhirnya saya mutusin untuk resign atau pensiun dini. Kebetulan memang ada program, waktu itu ada program pensiun dini dari perusahaan. Akhirnya saya ambil program itu, saya berhenti dari pekerjaan itu, akhirnya saya mulai usaha. Ya, yang namanya usaha turun naik, kadang tinggi, kadang turun, itu ya wajar lah itu. Siapapun mengalami lah masalah itu. Ada modal sedikit tersisa, akhirnya saya putar otak gimana caranya supaya bisa bangkit lagi. Dengan cara ya ini, ngebuka pisang goreng, tanduk dan tahu isi pedas, keripik usus crispy. Nah itu, jadi cara pemasaran itu saya keripik khusus gitu ya. Saya masukin ke sekolah-sekolah, ke kantin-kantin, ke warung-warung. Jadi alhamdulillah sekarang udah mulai naik lagi. Buat teman-teman yang baru mulai usaha, itu yang perlu disiapkan itu mental kita. Mentalnya itu mental untuk tahan banting. Karena yang namanya usaha, kita setiap kali kita menjalankan usaha, nggak ada yang namanya usaha itu ketika pertama kali jalan langsung lari, nggak ada. Rata-rata semuanya, kalaupun di awalnya lari, nanti dia akan jatuh dulu. Ada masa-masa jatuhnya ada. Nah,
maksudnya tahan mental itu di situ. Ketika kita jatuh, kita jangan buru-buru nyerah. Coba lagi, coba lagi. Kalaupun modal kita habis, ya coba lagi dengan usaha yang modalnya tipis, jangan terlalu gede dulu. Jadi yang tadinya kita punya modal lumayan besar nih modalnya, karena kita bangkrut, karena jatuh, modal lagi, coba lagi dengan modal yang lebih sedikit, jangan dipaksain modal yang banyak, supaya usaha kita jalan terus nih. Kita kita rawat itu usaha kita yang baru itu dari kecil. Insya Allah lah, yang namanya usaha mah pasti akan berkembang nanti. Cepat atau lambat itu pasti akan berkembang. Kalau kerja, megang duitnya setiap tanggal akhir bulan. Kalau sekarang setiap hari megang. Buat teman-teman yang mau pesen order pisang goreng kriuk, Zafira kriuk, pisang goreng crispy, bisa datang langsung ke lapak saya di sini, Zafira kriuk. Itu posisinya ada di Jalan Raya Luwinanggung, Kecamatan Tapos. Posisinya dekat Alfamidi ya, Alfamidi, terus Quantum itu sejajaran dengan itu. Bisa langsung ke WA ke 0896 2364 5800.